Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru jenjang sekolah dasar. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal dari saya Dr. Newayan Budiarni, Widya Iswara, LPMP Bali. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar terkait dengan pengenalan Google Classroom. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, Bapak Ibu kita ingin mengetahui apakah itu Google Classroom. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menggunakan Google Classroom. Apa sih Google Classroom? Nah, di sini bisa kita rangkum dari beberapa pendapat bahwa ruang kelas di dunia maya itulah yang kita sebut dengan Google Classroom. Jadi di ruang kelas ini, Bapak Ibu kita dapat belajar mengajar, membagi materi pelajaran, tanya jawab, memberi dan memeriksa tugas, serta memberikan penilaian dan tak ubahnya di dalam kelas seperti di dalam kelas konvensional. Apa keuntungan daripada kita menggunakan Google Classroom? Jadi di sini saya bedakan keuntungan menggunakan Google Classroom bagi guru dan keuntungan Google Classroom bagi siswa. Kalau kita lihat dari sisi guru ya Bapak Ibu ya, jadi Google Classroom sangat membantu kegiatan belajar mengajar akan lebih fleksibel karena di sini kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kegiatan belajar mengajar juga bisa berlangsung tanpa kertas karena semua sudah terekam di dalam pembelajaran kita. Guru dapat mengetahui kapan murid masuk kelas karena setiap detik itu ada rekamannya. Jadi Bapak Ibu yang kreatif membuat video-video pembelajaran itu akan sangat menguntungkan karena video-video ini akan bisa di-share dan kita bisa berbagi dengan semua teman guru baik yang ada di dekat kita maupun yang ada di luar kota sekalipun. Bapak Ibu guru dapat membuka kembali semua catatan-catatan yang ada dalam tugas-tugas kapan saja dan di mana saja. Nah, itu keuntungan bagi guru. Sekarang kalau kita lihat keuntungan bagi siswa, di sini ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Jadi siswa dapat mengakses dengan mudah materi-materi pembelajaran karena semua tinggal kita bisa menggoogling, kemudian kita mencari juga dari sumber yang lain. Siswa dapat mengerjakan tugas tanpa kertas karena bisa langsung mengerjakan di Google Classroom itu sendiri. Siswa dapat mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya karena mereka bisa mencari bahan dari berbagai sumber. Tidak akan ada siswa yang kehilangan jawaban yang benar dan salah karena ini semua sudah terekam di dalam Google Classroom. Nah, siswa akan lebih berani untuk mengungkapkan pertanyaan atau jawabannya karena tidak ada intervensi dari Bapak Ibu guru. Siswa akan memiliki kesempatan bertanya dalam waktu yang sama. Dan siswa tidak akan ketinggalan materi pelajaran karena materi yang sudah terekam di Google Classroom ini bisa diulang-ulang lagi. Kapan siswa mau belajar kembali, dia bisa membuka kembali Google Classroom. Dari sekian keunggulan, tentunya Google Classroom juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang di sini saya bedakan juga antara kelemahan Google Classroom bagi guru. Jadi guru tidak memberi ruang bagi guru yang tidak kreatif. Jadi Google Classroom ini tidak memberi ruang bagi guru yang tidak kreatif. Jadi kalau ada guru yang tidak kreatif, dia akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran dalam Google Classroom. Jadi guru tidak dapat memberikan respon dengan bahasa tubuh karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan siswa. Guru tidak dapat mengasih aktivitas semua peserta didik dengan kasat mata. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang masih gagap teknologi, kita perlu waktu yang lama untuk menyiapkan materi pembelajaran supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Bisa menimbulkan salah tafsir karena minimnya tanda baca yang kita gunakan atau salah kita menempatkan tanda baca.
Nah, kalau kelemahan Google Classroom bagi siswa, bisa kita lihat akan terjadi hubungan sosial yang tidak terlalu bagus karena siswa tidak diketemukan dengan siswa yang lain atau tidak bertemu dengan siswa yang lain. Siswa tidak dapat memberi respon dengan bahasa tubuhnya karena tidak bisa ketemu dengan teman yang lain dan bahkan kita tidak bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru. Kegiatan belajar mengajar membutuhkan kuota internet. Jadi kalau kuota internetnya tidak bagus, Bapak Ibu tidak memiliki kuota, bisa jadi di tengah pembelajaran akan putus pembelajaran kita. Kelemahan yang lain akan memberikan peluang bagi siswa untuk mengcopy paste dari tugas-tugas yang lainnya. Jawaban siswa tidak murni dari hasil pikirannya sendiri, karena dia bisa bertanya kepada siapa saja dan bisa melihat jawaban dari berbagai sumber. Siswa yang hadir dalam kegiatan belajar mengajar belum tentu siswa yang bersangkutan. Bisa jadi orang lain dengan menggunakan akun siswa yang bersangkutan. Jika terjadi gangguan, misalnya email kena hacker, maka semua data hangus tanpa bekas. Bapak Ibu guru yang saya cintai, walaupun ada kekurangan dan beberapa kelebihan dari Google Classroom, mari kita nikmati kelebihannya dan kita akan tanggulangi segala kelemahannya. Bapak Ibu, kita berbuatlah walau tiada sempurna, itu akan lebih baik daripada kita di. Tidak kalah pentingnya bagi Bapak Ibu harus perhatikan bagaimana syarat dan atau apa saja syarat-syarat menggunakan Google Classroom. Di sini yang pertama Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu memiliki akun email Google. Jadi saya tekankan kembali Bapak Ibu harus memiliki akun Google spesial email. Syarat yang kedua, nah kita bisa menggunakan HP atau laptop. Berikutnya, pastikan Bapak Ibu jaringan kita 4G, artinya jaringan kita memadai. Dan tentunya Bapak Ibu harus memastikan bahwa kuota internet Bapak Ibu cukup. HP atau laptop yang Bapak Ibu gunakan itu berisi browser, baik itu browser berupa dari Chrome maupun Mozilla ataupun browser yang lainnya. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, semua siswa dan guru tergabung dalam satu WA group. Ini sebagai fasilitas kita untuk sarana komunikasi. Jadi, WA itu sangat membantu sarana kita untuk berkomunikasi. Nah, syarat yang terpenting Bapak Ibu, jangan grogi. Kalau kita grogi, semuanya tidak akan mencapai tujuan. Nah, untuk berikutnya, kita akan melanjutkan kegiatan di alamat http://classroom.google.com seperti tampak pada layar. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengenalan Google Classroom, itu yang saya bisa sampaikan. Selamat mencoba. Dan untuk kegiatan kita berikutnya, bagaimana kita login ke akun Google Classroom, kita akan bisa simak bersama di video berikutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi.